誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Setelah menunggu selama 1 minggu penuh, akhirnya chapter terbaru dari manga Bakugan Tam Tokyo Revengers, yaitu chapter 245 kembali terbit secara resmi di Jepang sejak 1 jam yang lalu. Banyak sekali hal menarik yang terjadi pada chapter 245 ini. Dan kami yakin kalian semua pasti sudah pada tahu apa saja hal menarik tersebut. Namun meskipun begitu, kami sarankan kalian tetap nonton video ini sampai habis ya, supaya semua pertanyaan dan rasa penasaran kalian mengenai apa alasan Kakucho bisa kalah dari Takemichi bisa terjawab. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung mulai aja pembahasannya. Tokyo Revengers Chapter 245 berjudul Grow Up To, atau jika diartikan ke bahasa Indonesia berarti bertumbuh menjadi atau berkembang menjadi. Judul ini sebenarnya sudah cukup menggambarkan mengenai sebagian besar isi cerita yang ada pada chapter terbaru ini. Intinya adalah mengenai karakter development atau pertumbuhan dari Hanagaki Takemichi, yang awalnya seorang remaja cengeng dan penakut, kini tumbuh menjadi calon raja berandalan terkuat yang ada di seluruh Jepang. Pada awal chapter kita langsung ditunjukkan sebuah panel yang sangat menarik, yaitu mengenai kelanjutan jalannya pertempuran penentuan antara 50 orang anggota geng Tokyo Revengers melawan 500 orang anggota geng Kanto Manjikai. Ada sebuah penjelasan menarik di awal chapter ini, yaitu berbeda dengan format pertempuran terencana sebelumnya, di mana sebelum pertempuran dimulai, kedua geng terlebih dahulu melakukan parlay atau menentukan aturan pertandingan. Pertarungan besar kali ini ternyata tidak memiliki atau tidak terikat aturan sama sekali. Yang artinya, perang antar geng kali ini akan berlangsung tanpa adanya negosiasi terlebih dahulu. Ditambah pertarungan kedua geng ini tidak akan dilaksanakan dalam format 1 lawan 1, melainkan Battle Royale atau pertarungan bebas. Kedua belah pihak pun bebas memilih lawan mereka dan bebas menyerang siapa saja. Sebagai bos atau presiden dari geng Tokyo Revengers, Takemichi pun tanpa ragu dan tanpa rasa takut langsung memimpin anggota lainnya untuk berlari dan menerjang semua lawan-lawannya di medan tempur. Sangat berbanding terbalik sekali dengan Sano Manjiro, di mana Mikey justru memilih untuk tidak terlibat secara langsung dan hanya berdiam diri saja di barisan belakang sambil menonton dan mengamati jalannya pertempuran ini. Mikey pun berkata bahwa dirinya tidak ingin membuang tenaga untuk sebuah hal atau sebuah pertarungan yang menurutnya sia-sia. Sama seperti apa yang pernah terjadi pada perang 3 dewa sebelumnya, di mana Mikey memilih untuk diam dan baru bergerak ketika semua monster kuat yang ada di medan tempur sudah kelelahan atau sudah kehabisan tenaga. Pada panel selanjutnya, Mikey pun mengejek Takemichi dan juga geng Tokyo Manji miliknya. Dengan santai Mikey berkata, "Woi bodoh, apa yang kau lakukan? Sebagai petarung terlemah harusnya kau memilih lawan yang lemah juga. Asal kau tahu saja, jika kau dikalahkan, maka secara otomatis timmu juga akan dianggap kalah." Di saat yang bersamaan, Kakucho pun berlari menerjang Takemichi sambil mengepalkan tinjunya dengan sangat keras. Semua hal tersebut sama sekali tidak membuat Takemichi takut. Dia pun memasang kuda-kuda yang sama dan langsung mengepalkan tinjunya dengan niat untuk langsung membalas pukulan Kakucho. Melihat ini, Kakucho pun langsung meneriaki Takemichi dan menganggapnya sangat bodoh. Mendengar semua hal tersebut, Takemichi pun langsung membalas teriakan Kakucho dengan berkata, "Minggir kau Kakucho! Jangan menghalangi jalanku." Tentu saja dengan kekuatan yang dimilikinya, sangat wajar sekali jika Kakucho merasa dirinya jauh lebih kuat daripada Takemichi. Kakucho pun bahkan menganggap jika dirinya sudah pasti bisa mengalahkan Takemichi hanya dengan 1 kali pukulan. Tapi sayangnya kali ini Kakucho pun harus kecewa. Walaupun pukulan kerasnya mampu mendarat dengan sempurna di wajah Takemichi, namun pukulan tersebut tidak berdampak apa-apa kepada Takemichi. Tubuh Takemichi sama sekali tidak terpental, tidak bergeser, apalagi terjatuh. Kali ini Takemichi benar-benar terlihat seperti sebuah tembok besi yang tidak bisa ditumbangkan. Melihat ini Kakucho seketika terkejut. Dia pun merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Takemichi kali ini. Ketika melihat mata Takemichi, Kakucho pun baru sadar dan juga teringat bahwa Takemichi yang dia lihat saat ini sangat mirip sekali dengan Takemichi yang dia kenal ketika masih kecil dulu. Setelah bersentuhan dan terkena pukulan keras dari Kakucho, tiba-tiba saja Takemichi kembali teringat
akan semua hal dan juga semua perjuangan yang telah dia lalui selama ini. Cerita ini dimulai ketika Takemichi masih duduk di bangku sekolah dasar. Saat kecil, Takemichi selalu merasa jika dia sangat invincible atau tidak pernah bisa dikalahkan oleh siapapun. Ya, benar banget, kalian gak salah dengar. Gelar Takemichi kecil sama dengan gelar yang disandang oleh Sano Manjiro saat ini, yaitu yang tidak terkalahkan. Kemanapun dia pergi, dia selalu menganggap jika dirinya adalah pahlawan. Bahkan di depan Kakucho, Takemichi pun berkata dengan lantang bahwa suatu saat dirinya pasti akan menjadi berandalan nomor 1 di seluruh Jepang. Namun pada suatu titik di hidupnya, tiba-tiba saja semuanya berubah. Dia selalu menyerah sebelum mencoba, dan tidak pernah melawan balik ketika bertarung melawan orang lain. Semenjak itulah Takemichi merasa bahwa dirinya adalah orang yang lemah. Hingga pada akhir hidupnya, tepat sebelum Takemichi mati tertabrak kereta api, dia pun kembali mengingat tentang masa-masa indahnya ketika bersama Hina dulu. Dan juga senyuman hangat dari Hina yang mampu selalu membuatnya tenang. Di momen ini, perlahan-lahan Takemichi pun mulai mengingat tentang semua kemampuannya saat bertarung melawan para berandalan kuat lainnya, seperti Kiyomasa, Taiju, dan juga para anggota eksekutif geng Yokohama Tenjiku, yang terkenal sangat brutal dan juga kejam. Takemichi pun akhirnya sadar bahwa selama dirinya tidak pernah menyerah dan terus melangkah maju, maka sudah pasti Takemichi pasti akan selalu bisa menang. Scene pun kembali berpindah. Nampaknya tidak hanya Takemichi saja yang mendapatkan flashback kisah masa lalu ini. Pada chapter 245, kita pun mendapatkan flashback mengenai kekuatan Takemichi tapi dari sudut pandang Hito Kakucho. Di mana pada momen ini Kakucho sadar bahwa Takemichi saat kecil sebenarnya sangatlah kuat sekali. Tubuh Kakucho pun sampai tidak bisa bergerak ketika mengingat seberapa hebatnya Takemichi ketika masih kecil dulu. Akibatnya Kakucho pun tidak siap saat menerima serangan dari Takemichi. Dan akhirnya tubuh Kakucho pun terpental sangat jauh sekali, hingga mendarat tepat di depan Sano Manjiro setelah terkena pukulan meteor dari Hanagaki Takemichi. Melihat ini, semua orang yang ada di medan tempur pun menjadi terkejut. Semua mata tiba-tiba tertuju kepada Hanagaki Takemichi. Tidak ada satupun dari mereka yang menyangka jika ternyata kekuatan dari Takemichi sangatlah luar biasa kuat. Bahkan Hakai, Chifuyu, dan Inui pun sampai menghentikan pertarungannya, hanya demi bisa memastikan jika orang yang baru saja menghajar dan membuat tubuh dari Kakucho terpental sangat jauh sekali itu adalah presiden mereka. Wow, luar biasa banget bukan? Bahkan teman-temannya sendiri saja tidak ada yang tahu. Karena memang Takemichi selama ini selalu terlihat lemah dan selalu babak belur ketika bertarung. Tapi ternyata kali ini hal mengejutkan terjadi di depan mata mereka. Takemichi akhirnya bisa dan mau melancarkan serangan baliknya, serta bisa mengeluarkan pukulan dengan kekuatan yang sama hebatnya dengan pukulan serius milik Draken ataupun milik Terano. Hal yang sama juga terjadi kepada Sano Manjiro. Dalam waktu 1 tahun terakhir, ini adalah pertama kalinya Sano Manjiro mengeluarkan ekspresi terkejut seperti ini. Dia pun sama sekali tidak menyangka jika ternyata Hanagaki Takemichi yang saat ini menantangnya benar-benar jauh berbeda dari Takemichi yang selama ini dia kenal. Menariknya, ternyata Takemichi sendiri pun sangat terkejut dengan kekuatan terpendam dan potensi yang ada di dalam dirinya. Di momen ini Takemichi pun tiba-tiba tersenyum dan langsung mengepalkan tangannya. Dengan penuh semangat, Takemichi pun kemudian berteriak ke arah Sano Manjiro. "Woi Mikey, meskipun aku terlihat lemah, tapi selama aku sudah bersiap dan memutuskan untuk melawan balik atau bertarung dengan sungguh-sungguh, maka kali ini aku pasti bisa meraihmu." Mendengar ini, Mikey pun hanya diam dan tidak menjawab satu patah kata pun. Tidak ada seorang pun di medan tempur ini yang tahu mengenai apa yang sedang dipikirkan oleh Sano Manjiro saat ini. Entah kali ini dia sedang senang karena pada akhirnya bisa menemukan lawan yang sepadan, atau dia khawatir jika kali ini Takemichi malah bisa menang dan mengalahkan dirinya. Walaupun pada akhir chapter ini Kakucho masih pingsan dan belum berdiri, namun belum ada kepastian mengenai kekalahan Kakucho. Masih ada kemungkinan jika pada chapter 236, Kakucho akan kembali bangun dan kembali melanjutkan pertarungan mereka kali ini. Sayangnya pada chapter 245, kita hanya diperlihatkan sebagian kecil atau potongan kecil dari ingatan asli Hanagaki Takemichi, bukan keseluruhan.
Masih banyak misteri lain yang tidak disampaikan dan juga tidak dijelaskan pada chapter 245 ini. Yang jelas, kekuatan luar biasa Takemichi datangnya dari ingatan masa lalunya yang sempat hilang atau sengaja dia lupakan. Namun masih ada satu hal yang membuat Oji-san penasaran, yaitu apa alasan pertama yang membuat Takemichi menyerah dan merasa lemah. Apakah ini ada kaitannya dengan Time Leaper kedua yang berusaha merusak hidup dan masa depan Takemichi? Atau ada hal lainnya lagi yang belum diceritakan? Kami yakin jika dalam beberapa chapter ke depan, Takemichi pasti akan kembali mendapatkan flashback atau cerita masa lalu lagi dari semua ingatannya yang sempat hilang dan juga terlupakan. Oh iya, selain pertarungan memperebutkan nama geng Tokyo Manji, pertempuran kali ini juga merupakan sebuah pertempuran penentuan tentang siapakah yang layak menyandang gelar Invincible atau yang tidak terkalahkan. Nah, itulah semua isi cerita yang ada pada manga Baku Hantam Tokyo Revengers chapter 245. Banyak banget hal yang bisa kita bahas dari chapter terbaru ini. Oleh karena itu, nantikan terus ya pembahasannya di video breakdown besok lusa. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.